Bubur lebih bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahratina bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa khususan si Mas'ari wa ila Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma irfa'na lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala al musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarini amin. Para hadirin, sekarang agak lama dikit pakainya para hadirin gitu. Kita sekarang sedang mengkaji tentang surat Yusuf. Yang dulu atau minggu kemarin kita ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam diceburkan masuk kepada sebuah sumur. Kemarin ada sedikit perdebatan kecil dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya tetap berpendapat jangan diceritakan kalau mendapatkan mimpi baik, kecuali kepada orang-orang tertentu. Itu pakai dalilnya Quran, udah ada Qurannya gitu. Jadi ketika Nabi Yusuf mimpi itu kan diwadulkan, diadukan kepada orang tuanya. Apa jawabnya Nabi? Bapaknya itu, jangan kamu omongkan kepada orang lain, kamu simpen saja. Nanti ada lagi ceritanya, ngimpi lagi. Ternyata di balik itu Nabi Yusuf itu diberi keistimewaan takwilul ahadis istilahnya. Bukan takwilul ru'ya. Di Quran itu namanya takwilul ahadis. Bagaimana mentakwilkan kalau kita dapat impen-impen. Beda impen-impen dengan pon-pon. Pon-pon kan jamu yang COVID itu pakainya empon-empon. Sekarang impen-impen. Ayo selamat ngopi Jid, yang enak Jid. Kopi masih ada 3 karung Jid, tenang aja Jid. Akhirnya terjadilah pertengkaran di situ antara saudara. Kata yang satunya udah disembelih aja gitu, satunya jangan, ini satunya. Akhirnya pada titik akhirnya itu diceburkan ke sumur Sabbatil Ghaya. Nah, itu selama 3 hari itu Nabi Yusuf di situ tuh. Apa yang mereka kerjakan di situ yang nggak bisa ada yang kerjakan di dalam sumur. Saya itu kebayang sumurnya banjir apa sih gitu kan. Tapi saya ingat kalau sumur di tanah-tanah gersang begitu tuh sumurnya gede, ada daratannya gitu loh. Kalau di kita kan sumur tuh langsung air semua kan. Mungkin di situ tuh nongkrong gitu. Ambil mainan tanah kali Nabi Yusuf ya gitu kan. Yang galah berdoa di situ. Terus waja'at sayyaratun. Pakainya di sini ayatnya bukan markabun.
Kalau di dalam Nabi Nuh pakainya markab, Nabi Nuh juga pakai Safina juga bisa. Tapi ini pakai sayyaratun, rombongan itu diartikan jadi sayyaratun. Rombongan itu datang ke situ yang dilalah. Dia pengen minum, akhirnya mengambillah karena kebiasaan rombongan itu mampir ke situ. Akhirnya di situ rombongan itu ngambil air. Loh, kok ada anak kecil di sini nih, gitu kan? Waja'at sayyaratun farsalu waridahum adla dalwahu qala ya busra hadza gulam. Siapa yang menjarakan? Silakan. Ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratun farsalu waridahum fa'adla dalwahu qala ya busra hadza gulam wa asharru bisama'ah wallahu alimun bima ya'malun. Terus wasyarawu bisamanin bakhshin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Ya cukup, terus baca artinya. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka meniru seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Iya kan, tadi saya ceritakan. Ini Quran yang bicara kan. Terus akhirnya ketemu kan, diangkat. Yusuf yang sebetulnya hebat sekali dilalah, matanya pada bitong semua. Ini anak mungkin budugen tak apa, udahlah saya jual murah saja gitu. Yang aturannya pasarannya tinggi gitu kan, ya dijual murah aja, makanya terus cepat laris. Zaman ini tuh berarti bayi biasa Ya, iya. Masalah perbudakan masih berlaku. Makanya di fikih-fikih Islam itu saya nggak ngerti di Islam itu kapan berakhirnya perbudakan. Ini kan dijual kan dijadikan budak, gitu kan. Apakah berakhirnya yang dihukum Islam itu masalah perbudakan dengan berakhirnya perbudakan yang ada di Amerika itu selesai. Cepet, setiap teks-teks yang lama tuh masih ada masalah budak aja gitu kan, masih berlaku gitu kan. Teks-teks lama masih mengatakan begitu. Tapi saya kapan sejarahnya perbudakan itu berakhir? Teks lama masih mengatakan itu kan, manusia separuh harga itu ya budak. Sehingga apa yang terjadi tentang TKW kan sebetulnya mereka juga masih terperangkap dengan masalah itu. Suatu bukti kalau TKW pergi ke Saudi nggak pakai muhrim, karena mereka mengadakan auma malakat aimanukum, budak dianggap ya. Di sini mengatakan seperti barang dagangan kan. Budaya mereka mengatakan begitu. Sampai sekarang juga masih kok. Protes kita juga. Kalau kita kan pergi umroh, ya sekarang sih sudah agak ringan dikit kalau ke umroh. Itu ditanyakan muhrimnya. TKW nggak perlu muhrim. Datang turun airport langsung diikat bawa pulang kerjakan. Suruh ngepel 3 lantai, ya, mampok kan? Nggak ada rasanya gitu kan. Pas lagi kena majikannya begitu.
Kemarin apa tadi siang saya ngeliat TKW yang dari Hong Kong rumahnya 11 miliar coba. Namanya Omai. Tadi pagi. For your apa tuh? FYP itu yang ya dianukan sama si Raffi sama bertiga itu. Ada sama hebat tuh hebat. Artinya rumahnya saja seharga 11 miliar, mobilnya Lexus. Nggak nyabol, nggak apa dia. Bener. Dia ceritanya enggak. Ya untung dapat majikan bener gitu loh. Kalau saya dapat segitu kan jual diri dulu. Siapa yang mau kebo? Terus waqala alladzi ishtarahu min Misra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ardh ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Terus satu lagi walamma بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Setelah ditemukan oleh orang tadi dengan dijual murah, ada yang mengatakan 20 dirham dalam satu riwayat hadis. Terus ada orang yang beli itu, di sini nggak jelaskan siapa yang menjelaskannya. Nanti kelihatannya akan jelas nanti kalau sudah besar. Ngomong yang beli budak Yusuf itu ngomong, ini loh, Duk, ngomong sama istrinya, ini anak dia hebat nih. Gitu. Kata keluarganya itu nggak hebat gitu kan. Kata ininya nggak hebat, tapi ini mengetahui bahwa ini anak ini hebat. Namun dia ketemunya Ajit, ngapain maupun ketemu Ajit, mangan banyak gitu kan, nggak ngasilin apa-apa. Coba sekali-kali bisa ngepet gitu kan, lumayan. Kasih tempat baik, kasih pakaian yang baik. Tapi yang saya tidak ngerti di sini walinu'allimahu. Apakah orang yang tadi menemukan Yusuf itu ngajarin namanya takwilul ahadis? Apa takbirur ru'yah? Karena ketika itu zamannya Nabi Yusuf ngetren itu ilmu itu. Kalau zamannya Nabi Muhammad penyair yang hebat. Ini tuh kalau zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, tukang sihir tongkat itu Nabi Musa, yang tongkat badi ular itu paling hebat waktu zamannya itu. Nabi Yusuf takbirur ru'ya. Maka di sini ada kalanya mengatakan orang yang nemukan tadi itu ngajari tentang takbirur ru'ya. Mungkin lewat Jibril, lewat itu kemudian diajarkan kepada Nabi Musa.
Kan semuanya ilmunya itu lewat perantara semua, tidak langsung gitu kan. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis. Kita sebagai orang muslim, wallahu ghalibun ala amrihi. Ya, termasuk ilmu itu sebetulnya dari Allah lewat orang itu disampaikan kepada Nabi Yusuf gitu kan. Daripada keter-keter gitu kan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Semua orang nggak ngerti bahwa siapa yang ngajarin takbirur ru'ya. Falamma balaghu asyuddahu ataina hukman wa ilman. Setelah dewasa, setelah balik, Allah melalui Jibrilnya diberi suatu keistimewaan bernama ilmu pengetahuan. Dan begitu juga dia bersama orang-orang yang berbuat baik. Istilahnya pakai muhsinin, tidak muslimin gitu kan. Ya nggak apa-apa. Karena waktu zaman Nabi Ibrahim aja kan tidak dikatakan langsung mukminin muslimin. Hanif. Apa sih itu Hanif? Wa ma'ana minal musyrikin. Di iftitah kamu doa iftitah kan ada Hanif. Wa ma'ana minal musyrikin. Maka pada penutupnya Nabi Muhammad tolong dong ditambah lagi dengan namanya sholat itu ditambah diisi sholawat Ibrahimiyah. Hadis itu hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambahilah ketika tahiyat yang keduanya dikasih namanya sholawat Ibrahimiyah. Malah ditambah lagi kan. Ada kan yang panjang bener doanya setelah Ibrahimiyah, ada yang doa pengen jodoh lah apa di situ katanya dimakbul gitu kan. Yes. Wa kadzalika nadzil muhsinin. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghulliqatil abwabu kan. Lanjutannya begitu, lanjutannya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghulliqatil abwabu wa qalat aytana qala ba'dallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Cukup. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggalkan di rumah menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku Yusuf. Lalu Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan dirinya keburukan dan kekejian. Sungguh Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Nabi Yusuf ketika itu walamma balahu asuddah. Beberapa hadis berbeda masa remajanya ketika itu. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 33. Ya pokoknya antara 30 sampai 40 itu perjaka lagi ting-ting gitu kan. Kalau sekarang batasannya kan 25 ke 30 kan ya. Kalau lebih 30 itu tuh tong-tong. Ajid aja kawin 42 kok seingat saya itu. Ya, di korting tapi dia KTP-nya curang gitu kan.
KTP-nya maka tidak pakai KTP, tapi KTP yang tik-tikan itu diketik sendiri itu. Tapi ada yang mengatakan 25 wa khamsa wa isruna. Ya pokoknya lagi ganteng-gantengnya lah gitulah katanya. Wa rawadatha fi baitiha. Karena ganteng takut apa sang istri tadi, istrinya yang menemukan itu nantinya kan akan tahu siapa sih kan. Akhirnya Imratul Aziz istilahnya. Kan nafsi wala terus ditutup aja, nggak usah, cakep nih, udah gede nih, udah ganteng nih. Padahal kalau kalian waktu segitu tuh waktu jadi playboynya gitu kan, pacaran malam minggu itu bohong semua gitu kan, ngaku ke sini ngaku ke situ, ya biasa gitu kan. Udah aja begitu akhirnya kepentok, tangkep ansip, bawa ke Gombong kawinin. Apa ketika digoda sama perempuan di situ? Kita malah menggoda, ini digoda perempuan, kita kan menggoda. Ma'azallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita kan enggak, alhamdulillah gitu kan. Kira-kira yang kanan kirinya pere enggak itu gitu kan. Kalau banyak orang biasa astagfirullah sih biasa, astagfirullah. Qala ma'adzallah itu innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihuz zalimun. Ya nabi kan, kita sadar nabi. Udah kasih nabi, enggak karuan-karuannya bukan nabi. Santri aja betulnya kan enggak gitu, semua astagfirullahaladzim. Berhubung nggak ada lagi, ada barang di depan, masa ditinggal rumah. Ya Nur, ada deng-dengnya ditoplok lah gitu kan. Kapan lagi gitu kan. Ya intinya kan ludusan an gusu awal fahsyaha innahu min ibadinal mukhlisin. Jangan terjadi huru hara gitu kan, menolak gitu kan. Tapi kalau kita kan ngarepin yang begitu ya, yang perempuan yang nguber-nguber kita gitu kan. Lanjutnya fastabaqal baba. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min dubur wa alfaya sayyidaha al-bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adabun alim. Qala ya rawadatni 'an nafsihi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.
Nah, nanti terusannya gampang. Ketika dirayu, itu saya juga lagi keder. Di salah satu hadis ya itu Nabi Yusuf naik ke atas, ada tulisan wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Padahal ayat itu ayat Quran setelahnya Nabi Yusuf dong. Tapi kenapa ada ayat di situ gitu kan? Intinya itulah, bukan ayatnya. Intinya itu ada disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu. Hati-hati loh sub gitu kan. Enak sesaat. Ya kan? Nggak enak bersaat-saat gitu kan. Ada 3 ayat konon katanya yang ketika itu Nabi Yusuf melihat di atap tertulis ketika mau diperkosa. Kalau kita diperkosa, ayo monggo gitu, ditawa-tawakan kan. Perkosaan gitu kan. Kamu yang merkosa banci. Sampai sekarang saya nggak ketemu itu masalah banci itu. Balik lagi kan di Jombang itu kan ya Munjidah lagi mau bikin perda katanya, perda LGBT ya kan. Lah kalau ludruk kan itu kan termasuk LGBT bukan Kang Mehmet? Ya, ada yang seni, ada yang sebetulnya cuma pemeran tapi ada yang kebablasan. Oh iya. Jadi LGBT beneran. Ya kalau saya sih kan adalah pemeran aja karena seni aja seni. Iya kalau yang kebablasan ya gitu, punya anak punya apa yang punya begitu. Tapi karena ayunya itu loh, saya ngeliat ludruk tuh masya Allah. Tanda. Iya tanda ludruk, yang nyanyi riaya gitu kan, gak duwe mangan bangku gitu kan. Itu saya dari kecil, waktu kecil mondok itu nonton ludruk juga berangkat itu. Walaupun akhirnya ludruknya dibakar gitu loh. Gogrok-gogrok itu. Masya Allah. Akhirnya saking pegel urusannya sama ludruk. Lagi-lagi dibakar. Akhirnya punya akal. Sudahlah pakai belalang diisi tae. Cari belalang di sawah, di ember, pakai banyu, petro makannya. Hari sebelumnya kan udah ngumpulin tuh, baru masukkan bumbung. Terus WC di pondok kan ada WC, campurin WC pondok diaduk. Berangkat itu habis isya nonton ludruk. Nah nanti mendek di tukang kacang lah, tukang apa begitu kan ada lampunya. Obor itu beli itu kan. Nah itu kan kalau sudah main itu kan ditaruh disendokin gitu kan dia terbang itu. Menuju ke panggung kan. Lagi begini-begini buyar akhirnya itu kan nggak usah dibakar gitu kan. Kalau dulunya kan dibakar dirusak. Ampuhan begitu cuma ya itu. Wadoli sih nggak ada. Itu saya ceritanya sama Bang Mehmet ini dulu. Yang tahu tentang tanda ludruk gitu. Ludruknya buyar ganti namanya misri. Mawar bersemi. Kan gitu di Jombang itu kan. Sekarang muncul lagi ludruk. Iya. Kalau misteri kan sudah pakai dangdutan. Ya gambus lah campurannya. Nah ini yang ludruk gini gimana? Saya nggak tahu lah. Nanti saya jadi tanda dulu saya rasakan dulu gitu kan. Yang kalau siang tuh lanang beneran gitu loh. Ya ke pasar, mancal sepeda itu, dodolan kangkung. Kalau malam, masya Allah gitu, kayak bidadari turun dari barongan pring. Enggak, itu ceritanya. Kemudian ketika ditutup pintunya terus ribut gegeran kan. Sehingga akhirnya ada timbul fitnah bahwa Nabi Yusuf telah memperkosa. Kata Yusuf pengelak akhirnya, ayah saksinya nih ada nih.
Kalau saya sih pakai saksi, iya memang saya merkosa kan begitu kan. Kalau kamu ya gitu kan. Saya diperkosa kok mbak, gitu kan. Jawabannya habis enak sih gitu kan. Nah, itu kan. Nih buktinya bahwa kalau saya diperkosa itu yang sobek itu di belakang baju saya, bukan di depan. Ini saya nggak ngerti nih, bajunya Nabi Yusuf nggak pakai kancing ya gitu kan. Oh kancingnya kan nggak merotoli gitu. Kalau kamu kan itu depannya kan ya. Kebiasaan beledak kan bukain meretelin itu kan. Fakazzabat, perempuan itu bohong sebetulnya. Tapi wahwa adapun Nabi Yusuf itu minas shodiqin. Itu kan. Tadi ayatnya sebetulnya satu lagi. Wa in kana qamisu qudda min duburihi. Kalau tuh bajunya itu disobek dari belakang, fakazzabat kaum. Maka bohong si perempuan tadi ngomong diperkosa itu. Ada yang cerita begini. Sekarang kan susah gitu kan. Ada diperkosa, perkosa banci. Falamma ra'a qamisa qudda min dubur qala innahu min kaidihin. Ini adalah rekayasa mereka itu kan. Kalau saya kan begitu kan modelnya kan wah rekayasa Pak, enggak gitu. Yang penting saya diperkosa gitu kan. Yusuf a'rid an hadza. Sudahlah, jangan dianggap serius ini. Palingkan masalah ini. Wastaghfiri, dan menganjurkan kepada yang perempuan tadi beristighfar. Innaki kunti, sudah innaki pakai kunti litakid minal khotiin. Nah, udahlah Nduk, ngaku salah saja, tinggal istighfar, nggak diapa-apain gitu kan. Ada yang ceritanya lagi nantinya tuh kan yang kepotong jarinya waktu motong-motong berambang gitu. Ada cerita lagi kan, satu lagi, cobaan lagi kan. Orang kalau ganteng kan banyak cobaan. Sahabat saya kan, saya tuh dituduh selingkuh sama Syahrini. Padahal iya gitu kan. Pengennya segitu kan gosipnya gitu kan. Wah, seorang ustadz dari pondok pesantren Soko Tunggal gitu kan. Wah, diperkosa sama Syahrini. Wah. Syahrini sopo lagi gitu. Lanjut ke ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi wa sharafaha hubba inna lanara fi dhalalin. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Nah iya. Kadang-kadang tuh ada ceritanya tuh Pak, minta anunya dong ijazah mahabbahnya, doanya Nabi Yusuf, lalu pelak gitu, Quran dipakai begitu-begituan. Ini kan gara-gara ganteng aja gitu kan. Dicoba lagi itu kan saking orang gantengnya kan gitu kan. Setelah gagal dengan Syahrini itu, saya diganggu lagi kan. Sama Mpok Ati, sama Mpok Ati lagi udah kempot semua. Ada Imro'atul Aziz, istilahnya Imro'atul Aziz. Istrinya penggede itu namanya, panggilannya Imro'atul Aziz gitu kan. Atau namanya siapa saya? Nyuruh pembantunya untuk merayu lagi Nabi Yusuf. Sampai dia
Kalau bahasa Cirebonnya kedanan gitu kan. Ya mungkin gitu. Kalau saya kan udah jelas spiritnya kan Semar Mendem gitu kan itu. Dong Semar gendong tamparane tekawulas tekasi ning atine kula. Terus brene jet sing turu kake tangki sing tangi kake meleka gitu kan brene jet. Wah, bawa pisan tekawulas tekasi ing atine ingsun. Terus langsung cuy gitu kan. Falamma sami'at bimakrihina arsalat ilaihina wa'tadat lahunna mutawatat akla wahdi minhunna sikinan. Ayo kita bikin coba bagaimana bener-bener ganteng tuh katanya kan. Ibu-ibu ribut kan, mak-mak nih. Kumpul di satu tempat mau masak, Nabi Yusuf lewat di situ. Woi. Sweet gitu kan. Bener ganteng. Saking keenakan karena dia dikasih itu ada yang kepotong tapi nggak berasa. Apa iya itu kan. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna fa qulna hasya lillahi ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini sih bukan manusia katanya, malaikat ini katanya. Gitu sampai sama saja ente masuk ke sekolahan SLB paling ganteng sendiri kan. Ramli kalau diutus ke SLB paling gagah sendiri tuh. Iya kan? Seperti itulah kira-kira. Wa qulna hasalillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Gila Nabi Yusuf ini malaikat nih rumahnya itu. Qalat padalikunna. Terus qala ya rabbi sijni ahabbu ilayya inayatu annaliki wa illa tasrif anni kaidahunna asab jinwakum najahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu was-sami'ul alim. Iya Nabi Yusuf kalau diganggu begini kan. Kalau kita kan tampak ganjen, ya kan? Sama laki sama perempuan kalau digodain. Bedanya sirron wa alaniyah. Kalau laki-laki pura-pura dada bidoyan gitu kan. Mata melirik, balik lagi pakai kacamata hitam gitu. Wah, siapa tadi godain saya? Gitu kan kira-kira gitu kan. Ya Allah berdoa nih, saya ini diganggu sama perempuan-perempuan ini, tolong. Daya upaya mereka untuk menghalang-halangi saya untuk berdakwah, sehingga saya terjerumus dengan dunia kemaksiatan. Apa kesimpulannya kalau saya melihatnya? Nabi saja gitu kan. Ketika menghadapi itu kita istighfar. Nabi loh itu loh. Kita malah alhamdulillahnya tambah kenceng. Alhamdulillah, kapan maning gitu kan. Nonton goyang dompet. Wah, yo ngigel, durung kelihatan gitu kan. Ayo terus tambah maju. Dol ngantuk ke dol. Fastajaba lahu. Rabbuhu mengijabailah permohonannya Nabi Yusuf itu untuk supaya gangguan-gangguannya itu di innahu huwas samiul alim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.